Kalau rekap putaran pertama kemarin, karena saya baru masuk di akhir putaran pertama, ya itu mungkin bisa dibilang saya harus menyesuaikan dengan keadaan tim. Oke, menurut saya putaran ke-1 memang kita cukup struggle, tapi di akhir-akhir musim kita mempunyai semangat kebangkitan yang baru. Tapi kita akan terus berbenah karena tim pendekar yang sekarang ini adalah tim pendekar masa depan yang memang diisi banyak anak-anak muda. Jadi memang kita akan mempercayakan kepada proses tim ini untuk lebih dewasa ke depannya. Putaran pertama kemarin kan dengan banyaknya pemain baru, pemain muda, terus staf kepelatihan yang baru juga. Persiapan kita mungkin dalam pertandingan sebenarnya kita ya alhamdulillah menurut saya sudah cukup baik dengan pemain-pemain baru, chemistry-nya sudah cukup baik. Bahkan kita melawan tim-tim kuat juga bisa mengimbangi, bahkan sempat unggul tapi akhirnya hasilnya draw. Tapi ya mudah-mudahan dengan hasil putaran 1 kemarin kita bisa evaluasi untuk lebih baik lagi selanjutnya. Ya dari segi persiapan udah matang, udah apa, cuman mungkin ada beberapa detail kecil yang bikin kita yang harusnya menang tapi di detik-detik akhir jadi ya kayak kurang beruntung lah. Untuk putaran 1 lumayan sulit sih. Kalau persiapannya sih udah maksimal, tapi ya mungkin rezeki kita juga belum bisa dapat 3 poin ya gitu ya. Ya, putaran pertama itu menurut saya sangat berat buat saya pribadi, karena kan mungkin dari staf pelatih yang paling lama itu adalah saya kan. Saya dari tahunnya kita pergantian jadi pelatih asing pertama Alvaro, berubah jadi ke Mas Arif. Terus kemarin juga di putaran pertama kita mencoba dengan suasana baru, dengan mungkin ilmu baru buat saya sebagai pelatih lokal, itu ada Coach Farhat dari Iran. Ya cukup agak sulit dalam adaptasi ya, untuk pemain juga pasti butuh adaptasi yang cukup lama. Tapi untuk perjalanannya saya sangat bangga buat teman-teman pemain karena daya juangnya. Karena kalau masalah seandainya taktikal di lapangan, kalau nggak punya daya juang atau mungkin nggak ada mental bertanding, keinginan untuk menang, itu taktikal akan percuma. Kalau untuk perjalanan putaran pertama menurut saya sangat luar biasa dengan adaptasi pemain dari pelatih pertama ke pelatih kedua yang saat ini bisa dipegang lagi sama Coach Naim di pelatih lokal. Untuk putaran kedua kita memperbaiki yang kemarin terjadi di hal yang saya perbaiki, diantaranya ya mungkin dari fisiknya saya perbaiki juga, beberapa set play saya tambahkan, dan chemistry pemain mungkin saya lebih tingkatkan lagi kembali. Detail dan kita percaya kepada Coach Naim yang juga pernah jadi asisten kepada salah satu yang terbaik di Asia Tenggara, dan pengalamannya dalam mendidik pemain muda, membentuk pemain muda. Insya Allah ini akan jadi prospek yang bagus lah untuk pendekar masa depan. Ya harapannya pasti pendekar untuk jauh lebih baik lagi, karena kami mempercayakan penuh proses tim ini kepada Coach Naim. Kami nggak ada planning untuk gonta-ganti pelatih. Kami mencoba untuk Coach Naim membentuk pemain-pemain yang ada sekarang lebih baik dan memimpin anak-anak ini untuk mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Kita bareng-bareng, kita udah mulai ini bareng-bareng. Mari kita akhiri, mari kita finishkan sampai akhir musim dengan hasil-hasil yang baik, yang membanggakan, yang bisa menunjukkan bakat-bakat adik-adik yang ada di sini, bisa menunjukkan kepada semuanya kalau adik-adik di sini adalah yang terbaik. Kalau target khusus kita ada di papan atas, sudah cukup bersyukur, karena nanti mungkin kita akan target lebih tingginya di musim berikutnya. Semoga kita bisa terus meningkat lah dari musim ke musim gitu ya. Untuk musim ini karena dengan kita banyaknya gonjang-ganjing, pergantian nahkoda juga gitu ya, jadi kita posisi kita nggak terlalu ngeribetin mau 1, 2, 3, 4, 5. Yang penting anak-anak kita harus melihat mereka melakukan yang terbaik, mereka menunjukkan kemampuan terbaiknya, karena saya nggak membebani mereka yang sekarang ini umur yang sedang menuju matang, dan ya saya sangat menunggu performa terbaik dari anak-anak pendekar. Mungkin kelemahan
kelemahan pendekar menurut saya di putaran pertama, karena beberapa kali kita unggul di pertandingan tapi akhirnya harus seri dan mungkin kalah. Ya mungkin kelemahannya adalah kita harus benahi lagi mental kita dan fisik kita, karena kita sering kegolan menit akhir, jadi fisik kita harus dibenahi dan juga mental kita bagaimana caranya untuk lebih tenang di pertandingan. Tapi mudah-mudahan dengan berjalannya waktu, meskipun banyak pemain baru di putaran 1 kemarin, kedepannya kita bisa benahi mental dan fisik kita. Jadi mudah-mudahan di putaran kedua nanti kita bisa sama-sama kerja keras bareng, saling menyemangati dan saling satu, jaga kekompakan, jaga kekeluargaan. Putaran kedua tentunya pengen ya cetak gol terus banyak-banyaknya, dan yang paling penting gol-golnya bisa membantu tim meraih kemenangan, karena kalau mencetak gol tapi tim nggak meraih kemenangan juga mungkin apa artinya. Tapi tentu saya pengen mencetak gol terus setiap pertandingan dan bisa membantu tim juga meraih kemenangan. Ya, itulah futsal ya. Futsal itu bukan hitungan matematika. Kita juga harus bermain sesuai dengan real situasi ya. Kalau masalah di penjaga gawang, saya sudah menyiapkan ke Juang dan Magel itu secara taktikal dan secara biasanya sebelum latihan atau sebelum pertandingan melawan tim A, kita sudah menganalisa lawan. Kalau untuk masa di lapangan, saya sudah mempersiapkan di latihan. Di pertandingan kita kembalikan kepada Magel dan Juang. Tapi saya cukup bangga buat mereka berdua karena pertama kali saya memegang dia di tahun sebelumnya. Dia adalah mungkin orang nggak pernah tahu siapa Juang gitu yang notabene belum terlihat, dan juga Magel mungkin kiper senior tapi sudah mau masanya habis, tapi saya bilang dia punya pengalaman, punya sesuatu. Juang punya mental dan punya masa depan, ya kita bisa bareng-bareng secara kekeluargaan. Dan ya syukur alhamdulillah saya melihat secara statistik untuk masalah bermain kita nggak ada yang benar-benar gol karena kesalahan fatal dari kiper. Paling biasanya tentang taktikal tim. Bagaimana kesepakatan antara defense orang pertama, orang kedua, dengan penjaga gawang. Oke, putaran kedua banyak banget yang kita persiapkan dari segi pengulangan dari gol-gol yang terjadi di putaran pertama itu pasti kita review juga, kita analisa juga, kita perbaiki juga untuk di putaran berikutnya. Mungkin di putaran kedua saya lebih kompleks karena teman-teman kayak Juang, Magel atau juga ada Alvin juga ditambah lagi Akeo itu sudah cukup lama lah mengenal bagaimana cara saya melatih, bagaimana cara taktikal saya ketika menjadi penjaga gawang. Harapan saya di putaran kedua kita bisa lebih baik dan peringkat juga lebih baik dari musim sebelumnya. Kalau untuk penjaga gawang, saya siapapun yang main, mau Magel mau Juang, mungkin teman-teman bisa melihat secara bermain. Kadang Magel bagus, terus Juangnya juga bagus. Ya itulah dinamika penjaga gawang ya. Karena penjaga gawang nggak bisa satu musim itu main terus-terusan. Kalau saya sistemnya rolling. Kalau target khusus utama paling biasanya clean sheet pasti setiap pertandingan. Karena kalau saya di penjaga gawang itu kita selalu ada ada sedikit reward ya. Seperti misalnya karena kalau kiper kita clean sheet, siapapun yang main saya bilang oke, saya traktir makan. Tapi kalau teman-teman misalnya ada kebobolan satu, mereka patungan traktir saya makan. Itu mungkin jadi motivasi dia juga. Kalau secara penjaga gawang pasti yang pertama saya pengen jumlah gol yang terjadi di putaran pertama itu dikurangi ya. Mungkin ada berapa gol jadi berapa gol. Terus setiap pertandingan lawan tim besar sih saya utamanya saya pengen mencoba untuk clean sheet. Karena kalau menurut saya penjaga gawang bagus, pelatihnya bagus. Tapi kalau penjaga gawang nggak bagus ya saya juga nggak bagus. Itulah jadi CV saya, reward saya untuk di putaran kedua biar lebih baik lagi buat penjaga gawang. Buat penjaga gawang ya, buat Magel, Juang, Alpin dan Akeo, kita udah bareng-bareng selama 2 tahun ini. Kita nggak dan teman-teman juga mungkin sudah paham, mungkin Juang atau Magel akan bertahan. Saya pun tidak tahu musim depan seperti apa. Kalau saya sih pengennya berikan yang terbaik lah. Kita latihan bareng, jatuh bangun bareng, cedera bareng, nangis bareng, menang senang bareng. Ya kita setiap pertandingan saya rasa teman-teman harus bermain maksimal dan bermain dengan harga diri. Kalau menurut saya, kalau kita teman-teman bermain tanpa adanya harga diri di pertandingan tidak mau menang, itu akan sulit buat mendapatkan kemenangan. Jadi buat teman-teman, buat penjaga gawang yang senior atau junior, tolong dijaga kekeluargaan kita, karena kunci dari kita bisa bermain stabil itu dari kekeluargaan. Jangan saling menjatuhkan, saling support, siapapun yang main kita dukung, siapapun kalah menang kita bareng-bareng. Jangan pernah saling menjatuhkan, karena itu adalah kunci dalam saya melatih di manapun. Saya selalu memberikan attitude, kekeluargaan dan kerjasama yang bagus. Menurutku kritik itu artinya sayang ya sama pendekar gitu ya. Saya sih
sebagai manusia, sebagai dan juga sebagai salah satu bagian dari pendekar, berterima kasih ketika ada kritikan yang baik gitu ya, asalkan itu bukan menghina atau menjatuhkan pemain, pelatih ataupun klub itu sendiri gitu ya. Nah mungkin kalau memang ini harus ada perbaikan, kita selalu melakukan perbaikan. Dan menurutku terbukti kita di akhir-akhir musim kemarin, di akhir-akhir seri 1 kita membuat banyak perubahan gitu dari segi permainan, pola pertandingan dan lain-lain. Dan ini akan challenging sih untuk seri kedua ini. Semoga apapun yang terjadi nanti, para pendekar mania bisa mempercayakan 100% para pemain, pelatih untuk membuat progres dan proses. Karena ya saya pribadi mencoba tetap terus berjuang bersama pendekar untuk terus tim ini bisa berlayar dan berkibar. Dengan kritikan dan dari teman-teman pendekar mania, karena mereka peduli dan sayang terhadap tim ini, jadi mungkin ke saya juga pribadi itu dijadikan motivasi aja. Jangan dijadikan malah mental down atau apa, tapi jadikan motivasi bahwa saya harus bisa lebih baik lagi dan lebih berkontribusi lagi.